Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Catatan ingatan masih dalam surat An-Naba, udah bagian akhir-akhir. An-Naba artinya berita besar. Apa itu berita besar? Yaitu bahwa nanti setelah mati ada kebangkitan. Besar apanya? Besar balasannya. Kenapa sekonyong-konyong kurang lebih dalam tanda petik tema dakwah Nabi pada periode Mekah itu terkait dengan namanya berita besar. Berita besar dimaksud adalah kebangkitan. Kebangkitan dimaksud ujung-ujungnya balasan. Kenapa? Yang pertama, karena Allah sayang. Jangan sampai di antara hamba-hambanya dulu, sekarang, dan akan datang terkena azabnya. Kenapa begitu? Karena dilihat fenomena kehidupan bangsa pada saat itu dipastikan mengakibatkan mendapatkan balasan siksa, azab. Apa itu perbuatannya? Kesyirikan, kedurhakaan, kemaksiatan, kezaliman, kebohongan. Tuh, Allah tahu pasti nanti dibalas. Balasannya dahsyat. Pada saat yang sama Allah kesian termasuk kepada kita. Akhirnya udah cerita tentang berita besar namanya An-Naba, dan memang dijelaskan pada ayat berikutnya anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Naba besar yang mereka perselisihkan. Apa iya ada? Masa sih udah mati dihidupin lagi gitu? Dikirim nabi, diberitakan dengan wahyu ada, enggak juga pada sadar. Apa ayat berikutnya? Kalla saya'lamun. Kalau memang enggak pada mau sadar juga, nanti rasain. Kamu pasti akan tahu. 2 kali kalla saya'lamun dan seterusnya. Seterusnya apa itu? Allah menjawab keraguan mereka, ketidakyakinan mereka terhadap kebangkitan, bahkan tuduhan mereka terhadap bahwa Allah tidak mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Gak ada itu beritanya dari nenek moyang kita gitu. Apa jawaban Allahnya? Alam naj'alil arda mihada. Tuh lihat, siapa yang menjadikan bumi itu bagai ayunan.
Mihada sama dengan mahdun. Kita sering dengar utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan mahdi ilal lahdi sampai liang lahat. Kenapa Allah memberikan gambaran kehidupan dunia itu seperti di ayunan? Ayunan adalah tempat yang paling nikmat bagi si bayi. Pada pernah bayi enggak? Di ayun, ayunannya berhenti nangis, di ayun lagi. Itu gambaran Allah tentang kehidupan dunia. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mana yang enggak nikmat? Disiapkan semua kebutuhan hidup. Seolah Allah berkata, itu siapa yang bikin begitu? Aku mampu. Dan seterusnya, wal jibala autada. Sekian ayat setelah kalla saya'lamun, Allah memberikan jawaban secara tidak langsung bahwa aku mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau dihidupkan lagi bukan kemudian dibiarkan begitu. Akhirnya Allah cerita yang pada durhaka dimasukkan ke neraka. Fazuku, rasain tuh. Falan nazidakum illa azabah. Maka nanti di neraka gak akan kami tambahkan apa-apa kecuali azab di atas azab. Maksudnya jangan sampai gak menjadi bagian perhatian dalam kehidupan kita, gitu kurang lebih. Bagian dari karakteristik Al-Quran, bahasa Al-Quran, senantiasa tema besarnya cerita dua golongan manusia. Manusia baik, abror, manusia jahat, buruk, durhaka, fujar. Manusia baik, as-su'ada, ahli surga. Manusia buruk, al-ashqiya, yang pasti akan menderita. Pagi ini kita sampai pada Allah cerita tentang orang-orang yang baik, dibahasakan dengan al-muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Itu terhibur kita. Bukan cuma terhibur, dipastikan terdorong. Mafaza kemenangan, mafaza keberhasilan. Kalau ada balap mobil, tuh yang menang tuh namanya dia mendapat mafaza. Kalau ada pertandingan sepak bola, tuh yang menang tuh namanya mafaza. Kalau ada lomba pidato, lomba baca Al-Quran, itu namanya mafaza. Mafaza, keuntungan, kemenangan yang ada di dunia, betapapun hadiahnya luar biasa besar, itu mah kecil dibanding dengan mafaza yang dimaksud disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang muttaqin. Maka Allah menghibur kita, senang kita dengarnya, dan sekaligus harus menjadi dorongan untuk menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan itu. Maka Allah berfirman, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya keberuntungan, yakni surga, hanya ada kata hanyanya itu, hanya diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Kalau dalam kajian bahasa, yang seharusnya itu kata diletakkan di belakang, dikedepankan, membawa makna spesifik. Hanya, nih contoh sederhana, Assalamualaikum. Tuh assalam dulu baru alaikum.
Alaikum memang proporsinya tempatnya di belakang, tapi giliran jawab tuh dikedepankan, itu maksudnya. Maka assalamualaikum sama waalaikumsalam jangan dikira sama, beda maknanya. Apa makna bedanya? Lebih bagus waalaikumsalam. Kalau ada penceramah salam assalamualaikum terus dijawab waalaikumsalam, itu udah lebih bagus. Nggak usah pakai minta tambahin, kurang bagus, ulangi. Nggak ada warahmatullahi wabarakatuh, nggak apa-apa. Tapi kalau tahu itu waalaikumsalam udah bagus. Contoh lain seharusnya di belakang dikedepanin. Iyyaka na'budu, seharusnya na'budu iyyaka dikedepanin. Itu mengandung arti hanya. Semua yang ada di langit dan di bumi itu kepunyaan Allah, lillah. Dikedepanin lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi hanya milik Allah. Kita lagi doa, lakal hamdu walakas syukru walakal mulku. Seharusnya standarnya alhamdulillah, asyukru laka, al-mulku laka. Itu yang kita jumpai dalam ayat ini. Inna lil muttaqina mafaza. Gimana, tertarik nggak sama bahasa Arab? Jadi kunci menghayati kebahasaan dalam Al-Quran yang memang bahasa Arab. Di Darussalam sudah saya gagas, bahkan saya wakafkan buku saya itu. Pak Ale mana Pak Ale? Gak ada. Janji itu ya mau minta buku. Iya gitu ya. Kemudian umpamanya ketika ada gagasan tawaran kita belajar bahasa Al-Quran, ya udah tua, ya udah banyak lupa. Diajarin kedua, yang satu hilang. Diajarin ketiga, yang kedua hilang. Nah itu yang harus dibasmi gitu kurang lebih. Sebab yang dilihat oleh Allah itu bukan ketercapaian, tapi usaha yang dilihat. Oh iya, usaha. Innalil muttaqina mafaza, keberuntungan. Belum jelas apa itu surga, ada apa di dalamnya. Hadaiqa, hadaiqa taman-taman. Nah ini mati. Taman-taman. Hadiqah, ada hadiqatul hayawanat, tuh kebun binatang. Senang kita ke sana. Ya tidak. Kenapa senang? Kenapa senang? Karena banyak saudara. Saudara bukan? Saudara sama-sama makhluk Allah. Ya tidak. Bukan sama-sama uwa-uwa. Hadaiqa tuh isinya taman-taman. Boleh berimajinasi, bayangkan taman yang diidamkan paling indah dalam kehidupan kita. Maka tercapai imajinasi taman yang paling indah. Mau buah apa saja ada, mau bunga apa saja ada. Itu enggak seberapa dibanding dengan taman yang disediakan oleh Allah. Betapapun secara lahiriahnya sama,
Tapi logika agama nggak mungkin sama. Apa artinya sama? Sebab secara psikologis nanti apaan ini di surga kok yang ini lagi. Ya betul tidak? Kita juga begitu. Lagi prasmanan lah ini mulu. Rupanya betapapun Al-Quran menginformasikan nanti ada buah sama dengan buah yang waktu di dunia, hanya bentuk lahiriahnya saja, tetapi rasanya berbeda. Logika agama dan teologi kayak begitu. Apa ya ayatnya? Surat Al-Baqarah. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Itu lahiriah, sama dan sebangun. Durennya bentuk duren, rambutan, duku dan seterusnya. Tapi nikmatnya beda. Kenapa nikmatnya beda, bentuknya sama? Sebab kalau bentuk lahirnya tidak sama, aneh. Kalau aneh dimakan apa enggak? Ini buah apa? Ya gitu. Luar biasa. Oke, mafazah hadaiqa wa a'naba. A'naba dari ainab, artinya anggur. Tuh ada hubungan dengan ayat Al-Baqarah tadi. Wa kawa'iba atroba. Kawa'ib, kebayang hurufnya sama dengan kata Ka'bah. Ka'bah sama dengan kata Ka'bain dalam bab wudu, membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Ka'bain sama itu. Kayak begitu bahasa. Ya, ada makna dasar yaitu kebahasaan dengan makna terminologi sesuai dengan disiplin ilmu yang ada. Baru masuk kita memahami kawaiba yang diartikan bidadari dalam terjemahannya. Kok sama dengan Ka'bah? Ka'bah secara harfiah artinya sesuatu yang menonjol di atas tempat yang rata. Tuh Ka'bah tuh. Ini rata. Terus dia menonjol. Tuh Ka'bah artinya. Mata kaki gitu enggak? Maka bapak-bapak nih saya tanya, kok diartikan bidadari? Pada mau dikasih bidadari cantik, tapi dadanya rata. Mau apa enggak? Ya, wajar tahu. Bu-ibu jangan dengerin. Tuh gitu apa? Semuanya pada ketarik enggak? Tarik. Buktinya tertarik apa? Sholat subuhnya sama dengan Jumat, gitu kurang lebih. Ada hubungannya enggak? Oh iya benar tuh, benar tuh. Atroba seumur. Ini kita seumur enggak nih? Ya, siapa yang paling tua? Iya, walaupun tambah tua terasa muda. Itu bagian dari anugerah. Ya, gitu. Atroba sebanding, seumur. Wa ka'san dihaqqa. Ka'san itu kap, gelas tak bergagang. Maka Thomas Cup itu gambaran gelas. Gelas surga kayak begitu. Maka betapapun Allah cuma menyebut gelas pertama, bukan gelas kosong. Ya betul tidak? Kedua, gelasnya bukan di situ, di lantai. Maka bayangkan ketika diundang resepsi, tempatnya VIP, oh luar biasa, ada mejanya enggak, ditaplakin enggak, terus. Maka kemudian ada satu versi kita datang ke ruangan yang disebut Ka'san dihaqqa ini. Pertama
udah tersedia minumannya penuh, di hako artinya penuh, udah tersedia. Yang kedua, nggak tertarik, kosong. Setelah duduk di situ rame-rame jamaah Nurul Iman. Ada saudaranya Nurul Iman. Ya, masjid anak udah kumpul, baru dituangin nama bidadari. Ya, ini cerita ini lama-lama puasa batal. Ya, tuh, ya. La yasma'una fiha lagwaw wala kizzaba. Mereka ahli surga, kita insya Allah ahli surga, nggak ada kedengaran omongan lagwa, main-main. Udah kebayang main-main. Ada la'ib, ada lagwa. Innamal hayatud dunya la'ib. Kehidupan dunia, Allah yang bilang kalau ada innama, semua aktivitas kehidupan dunia itu main-main. Termasuk sholat kita dianggap oleh Allah main-main. Tadarus kita main-main, zikir kita main-main. Itu innamal hayatud dunya la'ib. Udah kebayang? Zikir di SCTP, RCTI atau di mana saja, zikir 30 menit, nangis menangis. Tapi habis itu dangdutannya berapa jam? Bayangin itu. Allah menyaksikan enggak? Menyaksikan. Tadi zikir. Berzikir pada joget-joget. Coba itu maksudnya main-main. Dulu awal-awal komplek ini, rajin Agustusan, terus peringatan malam. Namanya syukuran Agustusan. Ada sambutan, ditutup doa. Alhamdulillah, diundang nggak pernah datang. Iya, itu biasanya emang. Apalagi di awal-awal komplek ini ada panggung, bawah panggung petik mulu. Iya, Satria itu panitianya. Coba bayangkan acara seremonial ditutup doa, di antara doanya fid dunya hasanah, habis itu sampai pagi. Itu namanya main-main. Lalu dalam konteks sholat kita main-main, itu bukan menistakan kita Allah, bukan mengecilkan ibadah kita, justru semakin mendorong. Besok sini lagi subuh, tadi dianggap main-main, saya mau serius, gitu kan? Ya, itu semangat bahasanya. Lalu kemudian innamal hayatud la'ib, main-main ada tujuan. Main bola ada tujuan nggak? Ada. Tujuannya ujung-ujungnya duit, ya atau tidak? Iya, tuh yang juara dikasih bonus, bahkan dikasih pensiun loh, ya tak? Gitu kurang main-main. Mana lahau main, lahau main-main yang tanpa tujuan. Ada anak kita 7 bulan, berapa bulan, udah kasih boneka, main nggak? Main, tuh nggak ada tujuan. Tuh gitu, innamal hayatud dunya la'ib walahau. Nanti kata Allah di surga yang namanya lahau tuh, la yasma'una fiha, nggak dengar, nggak ada omongan kayak begitu. Kebayang? Yang ada apa? Yang ada tasbih, kalimat thayyibah. Itu yang dimaksud la yasma'una fiha lagwa. Ada sekomunitas orang soleh semua,
umpamanya. Pada mau ngomong-ngomong tak ada artinya. Enggak kedengaran. Apalagi diberi hidangan yang tak pernah dia jumpai dalam hidupnya di dunia, maka tak ada kata yang keluar kecuali subhanallah. Subhanallah. Ini duren apaan ini? Duren montong bukan. Apalagi duren parung. Subhanallah. Itu maksudnya enggak ada. Subhanallah. Bahkan ayat sebelumnya jangan-jangan di sini kali kalau nggak salah ya. Wala kizaba. Kalau main-main aja enggak, apalagi kizab. Kenapa Allah informasikan nanti di surga itu enggak ada kata-kata bohong. Itu balasan. Dulu waktu di dunia orang-orang soleh itu enggak ada yang didengar kecuali kebohongan semua. Nanti enggak di sana. Udah kamu pilih di sana aja. Gitu kurang lebih. Maka disebut ini kizab. Apa hubungannya? Di surga kok Allah pakai nginformasikan kan? Ada kebohongan. Sebab itu orang soleh tersiksa dengar kebohongan. Apalagi kelompoknya kelompok lemah. Ya kan? Betapapun benar dia bilang itu bohong, dia yang ditangkap. Begal, bela diri, aduh. Bela diri dia yang ditangkap. Itu apa maknanya? Maknanya udah kebenaran ditekan, diinjak, kalau perlu dijebloskan, jangan sampai muncul. Maka nanti di sana nggak ada. Gitu kurang lebih. Nggak ada. Tuh kan? Ya, terus apa ini? Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Semua itu termasuk nggak dengar main-main, nggak dengar kebohongan, itu adalah kenikmatan surga yang luar biasa. Kok sampai segitunya ya Allah nyiapin balasan jazaa'an mir rabbika. Kayak begitulah balasan Tuhanmu. Yang menarik bukan jaza Allah, balasan Allah bukan, tetapi Rabb. Dia yang menumbuhkan, dia yang mengurus, dia yang mendidik. Kalau kita diurus, dididik, bukan cuma lahir ditumbuhkan, potensi mendengar menjadi luar biasa, potensi melihat menjadi sempurna, cara berpikir juga normal. Itu kan Allah yang menumbuhkan. Maka dia tampilkan dirinya dengan kata Rabb. Siapa yang menumbuhkan? Siapa yang mendidik? Siapa yang memelihara? Tuhan. Gak ada yang lain. Maka tauhidnya disebut rububiyah. Siapa yang harus disembah? Allah. Tauhidnya uluhiyah. Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Ghafur, Allah Syakur. Betapapun sifatnya banyak, 99, tetapi dia tetap satu. Harus dipertahankan itu tauhid. Maka namanya tauhidus sifat wal asma. Asma'nya 99. Tetap satu. Oke, kita teruskan. Ato itu artinya pemberian. Tadi balasan. Oleh karena itu berlipat ganda. Balasan 10 dibalas 10 sampai 700. 1 dibalas 10 sampai 700. Itu balasan. Tapi kalau lebih dari itu pemberian. Ditambahin lagi. Oke? Paham? Udah kebayang ya? Karena itu bahasa lainnya ad'afa mudha'afa. Berlipat ganda. Kita bekerja, gaji sebulan 1 juta, dikasih 700 juta. Senang apa enggak? Senang apa enggak? Nah, kalau yang jawabnya senang, emang senangnya mengimpi.
Pak, tenang aja. Itu namanya dunia itu. Kalau iya, ngimpi di negeri ini 1 juta diganti 700 juta, ya atau tidak? Saya bukan nyatain, ngimpi. Orang yang ada aja dipotong. Aja dipotong. Ada langsung, ada nggak langsung. Mana yang nggak bayar? Luar biasa itu. Pertamax bayar luar biasa itu. Iya kan? Oke, kita teruskan. Siapa itu yang memberikan balasan yang disebut Rob? Rob yang mana? Allah jelaskan. Rabbis samawati wal ardi. Tuhan yang menciptakan, yang memelihara, yang menjaga langit bersama benda-bendanya. Benda-benda langit. Banyakan mana sama uban kita? Gak kehitung. Triliunan, ribuan triliun. Bahkan itu masih mencipta lagi Allah. Benda-benda langit yang katakan terhitung jumlahnya 1 triliun, bukan berarti segitu. Masih muncul lagi, menciptakan lagi banyak sekali. Oleh karena itu ada yang orang yang penulis nggak mampu menghitungnya, udah dibikin perumpamaan. Jumlah benak langit ibarat butiran pasir yang ada di permukaan bumi. Bukan cuma yang di pantai. Sementara jumlah manusia ibarat butiran pasir 1 kontainer. Maka kalau Allah berkata, menyebutkan 1 orang dapat surga seluas langit dan bumi, iya, di situ ada mataharinya, di situ ada bulannya, di situ ada bintang-bintangnya, tuh 1 orang. Puyeng mana mau makan mejanya jauh di sana. Apa gampang? Tak terhingga balasan Allah. Yang kedua, mendorong lagi kita untuk terus berbuat baik. Rabbis samawati wal ardi, yang menumbuhkan bumi. Disebut bumi, semua yang ada di bumi termasuk kita, termasuk yang di dalamnya, termasuk kekayaan yang di perut bumi. Itu Dia yang menumbuhkan. Batu, keberadaannya di muka bumi dalam posisi tertentu, ya jadi batu kali. Tapi yang satu keberadaannya lebih lama dalam posisi tertentu tuh jadi mutiara. Siapa itu yang merubah? Dia menyebut dirinya Rabb. Maka disebut Rabbus samawati wal ardh. Wa ma bainahuma, dan yang ada di antara keduanya. Kenapa sampai begitu untuk kepentingan kita? Ar-Rahmani. Tak lain adalah karena sayang sama kita. Gak ada Allah karena murka sama kita. Karena sayang semuanya, maka logikanya menjadi boleh jadi namanya yang pertama disebut, ditonjolkan dalam kalamnya ini Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau lagi marah, simpen marah, tonjolkan. Itu yang dicontohkan oleh Allah dalam hadis qudsinya berbunyi, sabaqat rahmati ghadabi. Aku lebih mengedepankan sayangku ketimbang murkaku. Maka ada aliran tasawuf, tasawufnya falsafi, tasawuf falsafah. Apa kata dia berdasarkan hadis ini? Nanti satu saat neraka kosong, karena dia gak tega melihat hambanya. Kita punya anak 5, 1 udah nakal luar biasa, nakal, tak ada dosa yang tak dilakukan. Kesel apa enggak kesel? Pertanyaan berikutnya, tapi sayang apa enggak? Tuh
itu baru kita yang kasih sayangnya seujung jarum dibanding kasih sayang Allah sesamudra tak bertepi. Tuh, wah akhirnya dipindahin. Ini diinformasikan, maksudnya jangan pada berharap kayak begitu. Sudah nggak apa-apa. Ntar juga diangkat lah. Kan. Oke. La yamlikuna minhu khitabah. Mereka para malaikat, para kita semua manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Malaikat termasuk malaikat Jibril. Apa kata Allah dalam informasi ini? Tak ada satupun yang bisa bicara. Tak ada satupun yang kuat berbicara. Dan yang paling di hati dia berzikir subhanallah. Itu namanya la yamlikuna minhu khitabah. Kita diundang ke istana. Bukan istana yang sekarang, nanti setelah 2024. Awas, saya catat. Diundang. Itu majelis di sana begitu berpengaruh, berwibawa, karismatik. Ada di antara kita yang sambil bisik-bisik. Apalagi dihidangkan, subhanallah, hidangannya. Dia bingung makanannya. Yang mana yang kan bertasbih itu. Maka dalam konteks ayat, tidak ada satupun yang bisa berbicara. Apalagi datang presidennya. Presiden yang baru maksudnya. Datang presidennya. Gak berani kalau belum diizin. Ya tak? Itu dia la yamlikuna minhu khitabah. Nanti diterangkan berikutnya. Apa informasi intinya? Betapa majelis Allah nanti lebih dahsyat apanya ya? Wibawanya, karismatik ketimbang dari semua majelis yang paling berwibawa yang ada dalam pikiran kita. Itu nggak bisa, kecuali dalam hati masing-masing. Subhanallah, subhanallah. Nah, baru terusnya. Pada saat itu yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Semua malaikat termasuk malaikat Jibril sudah siap berdiri di majlis itu bersop-sop, berbaris-baris. Oke. Nih penjelasannya. La yatakallamuna, mereka enggak ada yang berani bicara. Illa man adzina lahur rahman, kecuali mereka yang diberi izin. Bukan oleh Allah di sini, oleh Rahman. Maka si A yang diberi izin untuk bicara, mau bicara apa? Silahkan. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang diberi izin untuk berbicara. Itu yang dipakai namanya Ar-Rahman. Oke, lalu bicaralah dia waqala shawaba. Dalam tafsir disebutkan waqala shawaba, tak ada kata kecuali kalimat thayyibah. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, disusun rapi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar. Mulai jadi kalau kita dianjurkan untuk banyak menyebut kalimat thayyibah model itu seolah-olah sedang menggiring batin kita agar nanti kita bagian dari orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya. Boleh jadi. Oke, dikit lagi nih. Udah ngantuk ya. Gampang obat ngantuk, kan gantiin saya. Ntar saya yang ngantuk. Oke. Zalikal yaumul haq.
Jangan dikira itu hayalan, jangan dikira itu apalagi bohong. Zalikal yaumul haq. Saat seperti itu nanti benar, memang dikumpulin semua dari zaman Nabi Adam bersama umatnya, semuanya pada memanggil ummati, ummati, termasuk Nabi Muhammad. Ummati, ummati. Mereka umat para nabi selain Nabi Muhammad sama, dia juga pengen ketemu nabinya. Tujuan utamanya minta syafaat. Akhirnya tuh nabi selain Nabi Muhammad pada bilang pada sana, aku nggak diberi, sana minta kepada Nabi Muhammad. Oke, kita teruskan. Faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'abah. Barang siapa yang ingin menjadikan Allah Tuhannya tempat kembali, segera, itu jawabnya. Yang tak tersurat, segera, jangan tunggu besok, sekarang, gitu kurang lebih. Inna anzarnakum azaban qariba. Cerita yang aku sampaikan kepada kalian sebelumnya terkait dengan azab aku dan kiamat, kebangkitan, aku cuma memperingatkan. Itu enggak lama, itu sebentar lagi, dekat. Apalagi untuk kesana kematian. Maka kiamat bagi setiap individu kita yang dalam tanda petik hampir dipastikan tak ketemu kiamat kubro, umpamanya, maka kiamat kita adalah kematian itu. Oke, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, yaitu di mana setiap orang melihat apa yang amalan yang pernah dilakukannya. Ketika sakarat juga persis kayak begitu. Ingat kita apa yang dilakukan, kebaikan atau keburukan, itu persis. Nanti juga ditampakkan. Wa yaqulul kafiru, maka si kafir pada berkata, ya laitani kuntu turaba. Tuh, ini udah informasi Allah tentang gaib di neraka. Orang kafir pada berangan-angan, seandainya aku jadi abu saja. Jadi abu maksudnya mati di neraka. Maka contoh ekstrim bahwa mati adalah nikmat, itu dia. Dia pilih mati karena mati nikmat. Bagi kita juga sejatinya begitu. Dan tak ada di dalam kehidupan ini yang bukan pemberian Allah. Pemberian Allah namanya nikmat, dan mati itu pemberian Allah. Maka ya kesimpulannya mati itu adalah nikmat. Kalau nikmat, innalillah apa alhamdulillah. Istri meninggal, innalillah apa alhamdulillah. Tuh gitu. Cuma yang belum sampai masalahnya gitu. Kalau udah udah sampai dikit-dikit boleh, tapi di dalam hati. Kalau kedengeran, iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah berikan terus semangat untuk memahami ayat-ayatnya, bukan cuma di sini saja, di mana saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mana Pak Rahmat melarikan diri? Nih, ada yang mau tanya. Ya, silakan, barangkali ada yang bertanya. Ya, silakan Pak. Iya, orang lama tapi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, bahwa dunia itu adalah tempat sendagura. Apakah setiap misalnya ada hiburan agama yang beragama kemudian dibalut dengan
hiburan itu apakah termasuk juga sendal gurau Pak? Dan apakah kita harus hindari itu Pak? Udah. Itu Pak. Ini sholatnya kita, taklimnya aja pandangan Allah tuh masih sendaguran, masih main-main, apalagi yang model itu Isra Mi'raj pakai cukut-cukut, ya kan? Akhirnya udah celetukan yang ada, ini yang namanya Nusantara, ya udah tidak. Tadi pakai Indonesia Raya. Ada Indonesia Raya jamaah bubar. Tuh udah mengerikan gitu. Yang nggak pakai itu aja dianggap tadi main-main sendal-gurau Allah. Ya, ibarat mau hujan lebat, menjadi irasional, udah mau hujan nggak mau payung. Biarin lah, saya mah hujan-hujanan aja. Lah mau kondangan hujan-hujan gak mau payung. Apa kata dunia gitu kurang Allah. Ada lagi yang lain? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ustaz Dami. Dunia ini tempat bermain-main. Jadi misalnya sekarang kita sholat, puasa apa segala macam, selesai, terus kemudian nanti mungkin korupsi apa segala macam gitu Pak. Nah, ini apakah karena manusia itu Tuhan itu menciptakan manusia dan Tuhan itu yang membolak-balikan hati Pak. Nah, apakah karena akibat dari itu sehingga manusia itu yang kadang-kadang positif, terus kadang-kadang negatif gitu Pak. Yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita dengar cerita bahwa di Al-Quran juga ada bahwa nanti di akhirat itu ada bidadari dan sebagainya. Kita memberikan gairah pada lagi Pak supaya kita main di akhirat bisa ketemu dengan bidadari. Tapi ibu-ibu itu kan bilang kalau bidadari, kenapa nggak ada bidadaranya gitu Pak? Nggak ada pemuda-pemudanya yang mungkin juga berangkat pada ibu-ibu atau wanita juga ini juga ke akhirat. Udah. Supaya seimbang maksudnya. Ini kayaknya yang kedua pertanyaan titipan gitu. ada yang nitip. Bagus sekali. Yang kedua dulu nih yang menarik. Apa itu salah paham? Akar salah pahamnya lagi-lagi bahasa. Hurun ain bidadari. Hur itu dari ahwar, nggak apa-apa dengerin aja. Ahwar itu menunjukkan muzakkar. Bahasa Inggrisnya apa? Maskulin. Nanti ketika dijamakan bentuk pluralnya ahwar hur. Hur itu maskulin, feminin, muzakkar, muannas. Udah terjawab. Itu buat bapak-bapak, buat ibu-ibu. Ya kan? Selesai. Maka ibu-ibu nanti dapat bidadara. Kalau di sini ada Ibu Chandra, maka saya sarankan nanti di surga jangan pilih lagi dia. Kasih yang dimodif dikit. Iya, ada yang lebih ganteng gitu. Iya ada. Apalagi logika teologisnya, masa sih Allah nggak adil. Yang pertama, muqallibal qulub, sholat terus korupsi lagi, dipulangkan kepada Allah mengganti-ganti. Itu nggak boleh memulangkan kepada Allah. Maka masuk aliran teologi fatalisme, Jabriyah, semua serba Allah. Kalau ada sholat terus korupsi,
Jangan katakan ini sholat, ini nggak sholat ini. Nggak sholat ini. Kalau sholat maka tadi tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu logikanya. Minum hilang rasa haus. Habis minum masih haus, malah tambah haus. Lah bukan minum namanya. Atau yang diminum bukan air, tapi air laut yang gak menghilangkan rasa haus. Buktinya habis minum lagi, udah 2 peti masih minum. Nah jadi demikian logikanya, gak bisa bercampur. Kalau terjadi percampuran, ditimbang seimbang. Dia nengok kanan surga, dan nengok kiri neraka. Itu dia posisinya gitu, karena seimbang. Itu yang disebut dengan ashabul a'raf dalam surat Al-A'raf. Ashabul a'raf ini diinformasikan, memberi dorongan, jangan kayak begitu. Ya kan? Habis sholat minum biar seimbang. Nah itu jadi jangan. Ya Allah besar. Ayo. Ini dia penutup. Assalamualaikum. Terkait dengan main-main, bagaimana yang sering kita lihat mungkin masih di tataran tanah Jawa ya, itu kan ada kesenian. Biasanya kalau ada acara pernikahan atau hitanan itu menggunakan wayang, ya kan, ada permainannya, terus ada hiburannya gitu. Tapi satu sisi ada pesan-pesannya gitu. Itu bagaimana? Iya. Jadi ada 2 hal yang harus dibedakan. Dakwah itu substansinya pesan. Persoalan pakai wayang, persoalan pakai apa saja, itu kan teknis. Teknis pada saat itu yang paling efektif oleh para wali ya wayang, maka dipakai. Kalau sasaran tembak sudah tercapai, terus orang yang ikut-ikut lagi, kan banyak cara yang lain. Iya betul tidak? Gitu. Sehingga dibedakan mana yang prinsip, mana yang teknis. Sejak dulu Nabi sudah mengisyaratkan dalam hadisnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Zaman Nabi nggak ada speaker kayak gini. Jangan kemudian mentang-mentang nggak ada bid'ah. Ya kan ini teknis. Ya, prinsipnya apa? Kalau sholat jamaah itu wajib suara imam terdengar, karena itu bagian dari syarat sah berjamaah. Si makmum mengetahui gerak-gerik imam. Kalau yang dekat pakai mata plus telinga, kalau yang jauhan nggak kelihatan. Apalagi di sono tuh, maka muncul diberi potensi akal bagaimana caranya ada pengeras suara. Ya Allah a'lam bishawab. Oh, 2 nih berarti. Ini dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat ke-30 ini kan, maka karena itu rasakanlah. Maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain ajal. Iya. Nah, kalau kita baca sejarah kisah Fir'aun, secara fisik kan pada saat beliau dia akan tenggelam itu secara fisik sudah tersisa. Nah, apakah ini gambaran bahwa nanti di akhir akan ditambahkan lagi? Sementara kalau kita baca kisah yang lain, bagaimana seorang wanita berzina menghadap Rasul, Rasulullah, saya berzina ini janin dalam rahim ini hasil duluan zina, gitu kan? Ya udah pulang sampai ini melahirkan, setelah lahir lapor lagi. Udah
sampai menyusui, selesai baru setelah itu dilakukan hukuman rajam secara fisik, dia sudah disiksa dirajam sampai meninggal. Nah, dari dua perbandingan ini kenapa bisa beda? Berarti ya Firaun nanti bisa ditambahin lagi, sementara yang wanita yang berzina tadi sudah terbebas gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malik jawab. Setiap peristiwa ada maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Tak ada sepotong peristiwa pun pertama kecuali dari Allah. Itu dari Allah, perbuatan Allah. Perbuatan Allah ada hikmah dan pasti ada tujuannya. Dalam kasus tadi si berzina dia ngadu kepada Rasul. Terus keputusannya ya memang meyakinkan, dirajam. Kalau kacamata kita disiksa, kalau kacamata Allah bukan. Itu bagian dari ketaatan bukan? Lah nggak bisa dianalogikan, dicari titik temu sama si Firaun. Kalau Firaun beda, dia mau sombong. Bunga udah sampai ana rabbukumul a'la. Ini Mesir siapa yang punya nih? Ayo jawab rakyat. Bapak. Terus gitu kayak persis lah sekarang. Sombong tuh buktinya Sungai Nil mengalir di bawah istanaku dari 4 penjuru. Sombong sama air. Ya dibalasnya pakai air. Gitu. Peristiwa itu semuanya adalah dari Allah. Kembali kepada basicnya, Allah ingin memberikan pelajaran. Pertama jangan sombong. Kan beda dengan itu. Itu ketaatan. Kayak begitu menancapnya akidah terhadap balasan di akhirat, maka dia pilih balasan di dunia. Nah kita ini seolah sikapnya pilih balasan di akhirat saja. Apalagi kasusnya zina, ya kan? Ada videonya saja masih ya demikian. Pak Khalid silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik sama satu tadi, apakah masih mau kita belajar bahasa Arab? Nah, saya kemarin juga ada di rumah ada Al-Quran terjemahan dari Arab sama yang Indonesia. Itu saya baca di terjemahannya. Kalau kita baca terjemahan versi Indonesia, itu memang benar-benar skenario kan sebelum Ahok itu muncul, dan Aulia itu jadi teman, tapi pada ayat 1, tapi pada saat ayat 57 itu jadi pemimpin lagi. Nah, jadi kayak setelah itu maksudnya seperti itu, kita kan seorang awam nih, semua saya itu orang awam, jadi saya belajar namun tahun juga nggak sampai saya bagus lah, saya hanya dari tahu soal cuma saya tertarik dengan perubahan kata-kata di Al-Quran. Terus saya baca beli Al-Quran yang berkata, jadi antara ayat ini walaupun ini sama kayak ketika itu berbeda. Maksud saya intinya untuk pemahaman Al-Quran supaya kita nih orang awam nggak terjerumus, itu seperti apa Ustaz? Pemahaman kata Al-Quran. Iya. Dulu Dulu kuliahnya di mana? Salah gampang. Itu luar biasa. Allah turunkan petunjuknya pakai bentuk bahasa. Bahasanya Arab. Kita bukan orang Arab. Allah menjadi tidak adil kalau kita yang bukan Arab tak diberi potensi untuk memahami. Diberi potensi. Tinggal kita mau nggak memanfaatkan, mensyukuri potensi itu. Memahami Al-Quran bahasa Arab notabene pakai ilmunya ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab yang pertama sorof, itu studi tentang kata. Yang kedua nahu,
studi tentang kalimat. Nah, Bapak yang pengen cepat belajar nahu, ada pesantren di Sumedang, 2 hari bisa bikin tahu. Nahu kan dia bikin tahu. Nah, pulang enak kita itu. Kan namanya nahu, gramatika. Gramatika. Sorof bedanya kata. Itu tak mampu menangkap petunjuk dalam Al-Quran, hanya mengantarkan sedikit. Gramatika kalimat. Padahal Al-Quran bukan kata, bukan kalimat, tapi paragraf. Maka di atasnya itu namanya balaghah. Kebetulan disertasi saya kemarin tentang balaghah. Ada seorang pembimbingnya dari Mesir, dianggap judulnya baru, dia belum temukan. Sebab balaghah itu memang ditemukan alat untuk menangkap petunjuk. Ya, tentu dibantu soal gitu kurang lebih. Oleh karena itu, studi bahasa paling pertama dan utama adalah tentang kata. Bahasa dimaksud bukan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ya, bahasa Al-Quran. Nah, kurang lebih kayak gitu Pak Khalid. Insya Allah kita diberikan semangat, diberikan umur panjang, terus kita dikit-dikit mencoba menikmati. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau di Sumedang mas sebentar ada pesantren. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.